Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Summa sholatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja, saya di sini akan memaparkan hasil dari observasi saya kemarin. Perkenalkan, nama saya Peggy Dian Pujiwardani, NIM G05219025, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel, Surabaya. Tema kali ini yaitu tentang aspek hukum pada Lembaga Zakat Lajisnu Kabupaten Gresik. Di sini ada beberapa subbab. Yang pertama yaitu hubungan antara hukum Islam dengan hukum nasional. Kemudian yang kedua, regulasi zakat di Indonesia. Yang ketiga, organisasi pengelola zakat. Yang keempat, perizinan lembaga zakat. Yang kelima, syarat amil zakat. Dan yang terakhir ada perda zakat di Indonesia. Bahasan yang pertama yaitu tentang hukum antara hukum Islam dengan hukum nasional. Pada Lembaga Lajisnu Kabupaten Gresik, hukum Islam dan hukum konvensional itu sama-sama dipakai karena yang diterapkan adalah hukum Islam atau disebut dengan hukum syariah juga. Pada Lajisnu lebih mengedepankan nilai ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang mana dalam naungan para ulama dan juga para kiai. Lajisnu Gresik tetap menerapkan pada hukum Islam itu karena memang basicnya. Karena dengan lembaga amil zakat dan infak itu menerapkannya dengan presentasinya pada hukum Islam yang sudah disusun oleh Lajisnu Gresik. Kemudian Lajisnu Gresik juga menerbitkan beberapa hukum-hukum produk hukum dari pusat yang artinya adalah Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Ada 8 asnaf yang berhak menerima zakat infak sodako. Tapi pada masa sekarang, budak dan juga ibnu sabil sudah tidak ada lagi, sehingga terkurangi dari 2 item. Updating hukum lebih dari pusat dan menerapkan syariah Islam yang ada meskipun tidak fundamental. Dan juga selain itu, penerapannya juga berkolaborasi dengan undang-undang dan tidak boleh menabrak dan keluar dari undang-undang nasional, meskipun Lajisnu Gresik tetap berpegang dengan hukum syariah. Jadi, hukum syariah dan juga hukum konvensional sama-sama dipakai karena basicnya Lajisnu Gresik itu memakai hukum syariah, tapi ketentuannya tetap menggunakan undang-undang nasional. Yaitu pembahasan yang kedua tentang regulasi zakat di Indonesia. Urgensi zakat di Indonesia sangatlah urgen karena tidak lepas dari masyarakat mayoritas Islam. Negara Indonesia ada 98% itu semua mayoritasnya adalah orang Islam. Dan permasalahannya itu karena adanya orang yang tidak mau berzakat dan juga ada orang yang tidak tahu untuk caranya bagaimana berzakat itu. Sehingga zakat sangatlah urgen dan tidak akan dihapus untuk selamanya. Selain itu, biasanya zakat diketahui secara turun-temurun dari orang tua. Maksudnya itu adalah seperti pada saat bulan Ramadan, semua umat muslim baik itu kecil maupun besar, mereka semua wajib melakukan zakat fitrah. Amil yang ada di Lajisnu Gresik semuanya sudah paham maksud dari apa itu zakat, infak dan juga sodako. Karena pada setiap kecamatan atau desa terdapat kiai dan juga para ulama. Jika ada suatu hal yang menyimpang atau kurang baik, maka langsung bisa ditanyakan kepada para ulama tersebut. Selain itu, pada Lajisnu Kabupaten Gresik ini biasanya juga mengadakan pelatihan dan juga kajian seputar tentang zakat, infak dan juga sodako. Maka dari itu, semua kegiatan yang ada di Lajisnu Kabupaten Gresik ini sudah terarah dengan baik dan juga teratur. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang organisasi pengelola zakat. Pengelola zakat, infak, dan sodako yang transparan, akuntabel, dan profesional oleh Lajisnu ini akan menumbuhkan kepercayaan dan citra baik dari donatur dan juga khalayak luas.
Ajisnu Kabupaten Gresik mengelola zakat fitrah, zakat mal, sedekah bumi, kurban, sedekah rosok, dan infak koin melalui tahapan komprehensif sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dimulai dari tahapan pengumpulan dana, pendayagunaan dan distribusi serta pelaporan. Fundraising dilakukan dengan promosi program melalui media sosial, layanan jemput bola dan juga transfer rekening. Distribusi dan pendayagunaan ini difokuskan pada 4 program, yaitu pada pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi, dan juga penguatan organisasi Nahdlatul Ulama. Pelaporan untuk perolehan dana dan kegiatan pentasarufan dilakukan di setiap bulan melalui WhatsApp group dan juga publikasi di akun Facebook, YouTube, Instagram milik NU Care Lajisnu Kabupaten Gresik. Kemudian pada program yang masih diterapkan di Lajisnu Kabupaten Gresik sekarang adalah fundraising dengan sistem S3, yang mana ada sedekah sedino sewu dari periode kemarin sampai saat ini dan terpatok juga kepada lembaga-lembaga struktural di bawah Lajisnu Kabupaten Gresik seperti MWC maupun ranting yang sifatnya dikelola secara mandiri. Dan Lajisnu Kabupaten Gresik ini juga secara struktural mempunyai pengurus sampai ke ranting. Kemudian pada patokan dari Lajisnu Kabupaten Gresik ini adalah kemandirian umat. Kemudian kemanfaatannya kembali kepada masing-masing struktur yang ada. Lajisnu sebagai induk organisasi di cabang hanya menjaga dan memantau. Jadi sebagai pengawas, jika tidak melakukan tugasnya dengan baik maka akan dianggap melanggar hukum. Jadi las-las di ranting itu tidak lepas dari pengawasan lembaga Lajisnu Kabupaten Gresik. Kemudian pada pendistribusian satu tingkat cabang itu ada beberapa macam, seperti contoh kegiatan kemarin adanya infak sodakoh itu pada saat momentum COVID yang dilakukan pada setiap MWC. Seluruh Lajisnu kecamatan di Kabupaten Gresik kami adakan seperti kayak santunan anak yatim dan juga duafa. Pada saat pandemi angka dari perolehan itu sangat menurun drastis. Strategi yang dilakukan yaitu dengan menyatukan kesadaran dan membangkitkan. Maka dari itu S3 ini sangat membantu dan mendidik. Kendala yang dihadapi sebenarnya tidak ada, tapi sebenarnya yang kaya malah memberikan lebih untuk menyedekahkan dan juga menginfakkan. Tradisi kemanusiaan itu yang sangat kental. Masalah angka menurun cuman alokasinya tempatnya berbeda. Meningkatkan transparansi keuangan dengan media-media online seperti kayak Nujek. Ada struktur sampai tingkat ranting itu jadi internal kami. Dan juga hanya menerima laporan saja, tidak memegang uang banyak, karena kemandirian struktur itu dari tingkat kecamatan, desa, dan sudah diolah masing-masing dan juga sudah terrealisasikan semuanya. Yaitu tentang perizinan pada lembaga zakat. Lajisnu Gresik secara hukum mempunyai aspek legalitas dari SK Kemenak karena memang izinnya langsung dari pusat dan tidak bisa berizin sendiri dikarenakan induknya di pengurus besar. Lajisnu mempunyai SK dari Kemenak sampai menurun ke bawah. Lajisnu Gresik juga termasuk organisasi massa ormas, bukan lembaga swasta. Lajisnu ini sama persis dan juga mirip dengan Lajismu karena termasuk organisasi massa yang besar sampai pusat. Maka Lajisnu Gresik ini taat dan tunduk terhadap organisasi tersebut karena aspek hukum nasional Lajisnu Gresik berpedoman dengan adanya SK dari Kemenak sampai pusat dan kalau aspek hukum nasionalnya. Kemudian pada lembaga zakat dan juga infak ini Lajisnu Gresik menerapkan presentasenya pada hukum Islam yang sudah disusun dengan baik dari anak-anak ranting. Selanjutnya Lajisnu Gresik menerbitkan beberapa produk hukum dari pusat yang artinya Nahdlatul Ulama secara keseluruhan. Selain itu, Lajisnu Gresik juga menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan programnya. Dalam hal perizinan ini, tidak ada kendala yang dihadapi oleh Lajisnu Gresik. Yang kelima adalah syarat amil zakat. Penguatan syariah termasuk persyaratan khusus amil secara formal yaitu hukum nasional dari Basnas maupun hasil Renaskes itu tidak boleh lebih dari 12%. Konteks di Lajisnu itu adalah hikmah, struktur sampai tingkat desa. Maka amil di sini hanya berniat untuk mengabdikan diri dan juga mencari keberkahan. Sistem amil yang masuk itu otomatis pilihan dari pengurus ranting seperti para kiai dan juga tokoh masyarakat dan MWC.
Jadi tugas amil pada Lajisnu Kabupaten Gresik mempunyai pertanggungjawaban untuk edukasi, mengawasi, mendampingi sehingga tetap bisa dipercaya masyarakat. Kemudian proses pengauditan setiap tahun laporan ke Basnas seperti LAS lainnya, karena induk LAS itu di Basnas dan Kemenak. Jadi di samping itu juga di PB Lajisnu dan juga Kemenak kalau BAS kurang urgen karena SK-nya dari Kemenak. Tapi Lajisnu Gresik tetap melaporkan setiap tahun tentang pengumpulan semua lembaga LAS di kabupaten. Yang di internal pelaporannya boleh 3 bulan, boleh juga 1 semester. Dan laporannya juga ke PWNU, Lajisnu kemudian ke pengurus pusat. Strategi untuk mengajak muzaki sudah terlembaga sehingga mudah untuk mencari muzaki atau munfik karena di suatu desa orang atau ulama yang kaya itu sangatlah banyak sehingga kepercayaanlah yang ditanamkan pada Lajisnu Kabupaten Gresik tersebut. Yang terakhir yaitu ada Perda Zakat di Indonesia. Perda Zakat di Gresik regulasinya dari Basnas. Selagi tidak keluar dari peraturan, maka tidak menggunakan itu. Jadi semua peraturan pada Lajisnu Gresik masih terlaksana dengan baik dan belum sampai adanya suatu permasalahan. Ada suatu kisah pada Pak Budi Kelenteng Persatuan Gereja Yonhua di Surabaya Gresik yang beragama Kristen. Pak Budi tersebut itu menyumbangkan harta yang dia punya kepada Lajisnu Gresik. Setiap tahun mereka menyumbangkan sedekah kepada lembaga Lajisnu Kabupaten Gresik. Kesimpulan pada observasi aspek hukum zakat pada Lajisnu Kabupaten Gresik yaitu program yang masih diterapkan pada Lajisnu Kabupaten Gresik tersebut sampai sekarang adalah fundraising dengan sistem S3 yang mana maksudnya ada sedekah sedino sewu. Dari periode kemarin sampai saat ini tetap terpatok juga kepada lembaga-lembaga struktural di bawah Lajisnu Kabupaten Gresik seperti MWC maupun ranting yang sifatnya dikelola secara mandiri. Dan juga Lajisnu Kabupaten Gresik juga secara struktural mempunyai pengurus sampai ke ranting. Tugas dari Lajisnu Kabupaten Gresik mempunyai pertanggungjawaban untuk diedukasi, mengawasi, mendampingi sehingga tetap bisa dipercaya di masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.